ini baru dibawa ke rumah sakit. Baik, kita lanjutkan. Ya, untuk yang melalui neuronal, jadi contohnya adalah herpes simplex virus. Herpes simplex virus ini bisa masuk melalui nervus 1 ya, ophthalmicus ya. Benar ya, nervus 1 ya. Ya. Jadi kita berhadapan dengan pasien yang aktif, sakit herpes simplex aktif, kemudian virusnya apa istilahnya droplet spray ya, droplet, kemudian kita ada di depannya, kita menghirup virus itu, kemudian masuk melalui nervus 1, olfaktorius ya. Kemudian, nah ini gambar ini adalah contoh herpes zoster. Ya, ini herpes zoster juga yang terkena kan saraf di daerah kulit ya. Kemudian terjadi retrograd, perjalanan virus ke proksimal. Oke, kita lihat. Nah, ini contohnya neural spread. Ya. Jadi di sini ada contohnya tadi herpes zoster misalnya, ya. Kemudian dibawa virusnya itu masuk melalui retrograd, masuk melalui radix, kemudian di ganglion dorsal, kemudian dia multiplikasi ya, panahnya hilang. Kemudian dia masuk ke medula spinalis, kemudian naik ke atas, ke proksimal, kemudian menuju berjalan terus ke intrakranial ya, ke hemisfer bisa, ke brainstem bisa, ke cerebellum bisa. Ya. Ya, ini contohnya. Kemudian kalau pada rabies, ya, rabies itu kan karena gigitan anjing gila ya. Nah, virusnya berada di otot yang tergigit itu, kemudian kan dia hidup di air liurnya anjing gila itu kan. Sebentar, panahnya hilang. Kemudian berkembang ya, multiplikasi virus di otot ini. Kemudian sama seperti tadi, jadi masuk retrograd melalui saraf tepi, kemudian berreplikasi juga di dorsal ganglion, kemudian dia meluas ke akhirnya bisa ke medula spinalis, ke brainstem, ke cerebellum, ke hemisfer, ya, dan cepat sekali di situ memang cepat sekali, dan kemudian bisa juga ke ini apa, mata ya, organ salivarius, kemudian juga kulit ya, semuanya. Jadi pasiennya kan terkenalnya ini ya, kok terkenal jadi peka ya, mudah teriritasi. Baik, itu yang viral contohnya ya. Jadi sudah tadi ya, melalui direct spread, hematogen, neuronal, kemudian iatrogenik mudah ya, mudah dimengerti karena langsung dimasukkan, bakteri masuk melalui, karena tindakan kita yang tidak steril, kemudian bakteri langsung masuk ke dalam liquor cerebrospinalis. Nah, ini adalah cara lain penyebaran bakteri yang di luar. Ya, ya ini hanya untuk pengetahuan ya, bahwa kita bisa juga bernafas di udara dalam ruangan yang sama. Ya, ini jelas terkontaminasi ya. Bisa juga dari sekret respirasi, bersin, batuk bersin, ya, ciuman juga bisa. Misalnya di dalam lift yang sama, ya, kebetulan ada satu orang yang bersin di situ, ternyata dia mempunyai herpes simplex, kita bernafas, nggak pakai masker, ya, jadi sangat riskan sekali. Baik, kemudian bisa juga ini contohnya di camp tentara, di penjara, ya, yang tempat kumpul-kumpul itu ya, pekerja harian yang tukang-tukang bikin gedung, ya. semua yang kelompok-kelompok itu
Ya. Baik, ini juga bisa sistem imun yang jelek, misalnya pada HIV, ya itu diabetes, alkoholik, IV drug abuser, ini pada narkoba, ya, dan usia di atas 60 tahun. Ya. Jadi kalau yang belum 60 tahun jangan terus nantang-nantang ya, nanti apa risiko besar ya kalau kena infeksi. Baik, sekarang tentang meningitis ya, meningitis adalah infeksi pada menings. Biasanya yang terkena adalah arachnoid dan pia mater. Ya, dura mater jarang. Menings ada 3 kan? Paling luar dura mater, yang di tengah arachnoid, yang ketiga pia mater yang menempel pada jaringan parenkim otak. Klinisnya adalah nyeri kepala. Ini klinis dominan ya.